Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sabda Tuhan berbicara tentang Yesus yang memberikan kesaksian tentang siapa dirinya. Yesus menjelaskan kepada para murid tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa dan dilanjutkan olehnya. Lewat perkataan Yesus tersebut menimbulkan rasa cemburu dan iri dari orang-orang Yahudi yang menilai Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah, dan mereka bermaksud ingin melakukan suatu kejahatan kepada Yesus.
Namun, Yesus tidak pernah takut akan apa yang ingin mereka lakukan kepadanya. Yesus tetap menjelaskan kepada para murid bahwa siapapun yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Perkataan Yesus ini menjelaskan kepada para murid bahwa siapapun yang ingin memperoleh keselamatan hendaklah percaya kepadanya demi memperoleh kehidupan yang kekal. Hal itu dikatakan Yesus demi mewartakan keselamatan Allah, sebab Allah tidak menginginkan seseorang pun hilang daripadanya, sebab manusia begitu berharga di hadapan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami kekeringan harapan akan pertolongan dari Tuhan? Dalam menjalani hidup, kita terkadang mengalami rasa keputusasaan atau kehilangan harapan kepada Tuhan. Hal itu dapat terjadi karena berbagai faktor yang melanda hidup kita. Bisa faktor keluarga, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, atau bahkan faktor dari diri sendiri. Berbagai situasi buruk atau masalah hidup yang kita alami tentu saja akan membuat kita merasa putus asa dan kehilangan harapan akan pertolongan Tuhan. Kita sering berusaha menyelesaikan masalah hidup dengan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Padahal kita perlu menyadari, apakah kita pernah berdoa dengan hati yang tulus untuk memohon kepada Tuhan untuk membantu kita? Apakah sebagai orang beriman kita sungguh meyakini bahwa Yesus adalah penolong kita, atau hanya sebagai rutinitas iman saja? Sebagai orang beriman, kita harus menyadari dan meyakini bahwa Tuhan yang hadir dalam diri Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah Putra Bapa yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Apapun perkara hidup yang kita alami, masalah hidup yang kita rasakan, jika percaya dan mengandalkan Yesus, maka kita akan mampu melewati segalanya dan menemukan jalan terbaik untuk hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Kristus adalah sebuah perjuangan dalam menghayati dan mempertahankan iman kita. Sebagai orang Kristiani, kita tidak terlepas dari salib dan penderitaan yang harus kita alami. Tetapi, sebagai orang beriman, tentu saja hal itu tidak akan melenturkan iman kita kepada Kristus, sebab kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang tunggal yang diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dan Yesus sendiri memberikan kesaksian kepada kita tentang dirinya sendiri lewat Injil hari ini, bahwa Dia adalah anak yang melanjutkan tugas Bapa untuk menyelamatkan manusia. Yesus menegaskan kepada kita, barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Kesaksian yang diberikan oleh Yesus tentang dirinya menjadi kekuatan bagi kita sebagai murid-muridnya untuk juga berani bersaksi dan mempertahankan iman kita bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang membebaskan kita dari dosa dan memberikan keselamatan kepada kita. Semoga kedepannya kita menjadi murid-murid Kristus yang siap dan kuat memanggul salib dan derita sebagai orang beriman demi meraih keselamatan dan kehidupan kekal yang telah Yesus janjikan kepada kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami senantiasa mengucap syukur atas segala kehidupan dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami mohon, semoga Engkau senantiasa menuntun dan menguatkan kami
untuk selalu setia dan kuat dalam menghadapi setiap kesulitan hidup yang kami alami. Dan semoga kami senantiasa kuat dan berani untuk bersaksi seperti Yesus dalam mempertahankan iman kami dan menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid Kristus yang sejati. Sebab kami yakin bahwa Engkau senantiasa menyertai dan membimbing kami dalam setiap perjuangan dan usaha kami, karena Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.